Pernah nggak ngerasa kayak jadi wasit di dua pertandingan yang beda banget, tapi di waktu yang bersamaan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas tantangan super umum ini. Ngasuh anak umur 6 dan 14 tahun di bawah satu atap. Yuk, ini dia panduan praktisnya buat kita semua. Rasanya tuh kayak lagi ngurusin dua dunia yang beda total ya kan? Padahal rumahnya sama. Di satu sisi ada si kecil yang masih nempel, butuh dipeluk, butuh aturan yang jelas. Di sisi lain ada si kakak yang udah pernah remaja, mulai butuh ruang privasi dan pengen dihormatin. Wah, ini jelas nggak gampang. Tapi tenang, ada kok strateginya. Coba deh kita lihat bedanya. Buat si Ade yang umurnya 6-9 tahun, dunianya ya keluarga dan main. Udah itu aja. Tapi buat si kakak yang 10-14 tahun, fokusnya udah geser jauh. Udah ke teman-temannya, ke pencarian jati diri. Nah, ngertiin dua dunia yang beda ini, itu kuncinya. Oke, biar gampang, kita udah siapin panduan yang isinya ada 4 bagian. Pertama, kita bahas fondasi. Terus, kita lanjut ke koneksi, abis itu bimbingan, dan terakhir, kita tutup dengan soal kerja sama tim di keluarga. Siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Bagian 1, fondasi. Kenapa ini penting? Ya, karena kayak bangun rumah aja, semuanya itu harus dimulai dari dasar yang kokoh. Dalam hari ini, dasarnya adalah benar-benar paham siapa sih anak-anak kita dan gimana caranya nyiptain lingkungan yang stabil buat mereka berdua. Poin utamanya gini, pendekatan kita ke mereka harus beda. Si adik itu butuh arahan, butuh kasih sayang yang kelihatan jelas. Sementara si kakak, dia tuh butuh didengerin pendapatnya dan mulai dikasih kepercayaan buat mandiri. Beda banget kan kebutuhannya? Nah, ini ada satu aturan emas yang pokoknya jangan pernah dilanggar. Jangan pernah, sekali lagi ya, jangan pernah banding-bandingin mereka secara langsung. Kenapa? Karena setiap anak itu unik. Kalau kita bandingin, yang ada cuma nyiptain rasa cemburu dan persaingan yang nggak sehat. Terus, gimana caranya menciptakan stabilitas itu? Salah satu senjata paling ampuh adalah rutinitas harian yang konsisten. Coba lihat deh contoh simpel ini. Mulai dari bangun, sarapan, siap-siap, sampai waktu tidur lagi. Struktur kayak gini tuh ngasih kepastian yang dibutuhin banget sama anak-anak. Nah, ini dia kenapa rutinitas itu ajaib. Buat si kecil, rutinitas itu bikin dia ngerasa aman dan tenang. Tapi buat si kakak, rutinitas yang sama itu justru ngajarin soal disiplin dan manajemen waktu. Keren kan? Satu strategi, tapi manfaatnya kena kedua-duanya. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita masuk ke jantungnya pengasuhan, yaitu koneksi. Gimana sih cara kita bangun ikatan yang kuat dan personal sama tiap anak? Cara ngobrolnya pun harus disesuaikan loh. Sama yang lebih mudah, kita harus ngomong pakai bahasa simpel, pakai contoh nyata. Misalnya, jangan lari dekat kolam ya, nanti bisa jatuh. Jelas. Tapi, sama yang pra-remaja, kita perlu geser gaya. Bukan lagi nyeramahin, tapi buka diskusi. Coba deh tanya, menurut kamu resikonya apa ya kalau kita kebanyakan main HP? Beda kan rasanya? Ada satu kalimat sakti yang ampuh banget buat semua umur. Ayah atau ibu ngerti kok kamu lagi kesal. Kalimat ini gunanya buat validasi perasaan mereka. Jadi, sebelum kita buru-buru cari solusi, akui dulu emosi mereka. Ini nunjukin kalau kita dengerin, dan itu bakal bikin mereka jadi lebih terbuka. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak sih waktu yang kita butuhin buat bangun koneksi spesial ini setiap hari? Mungkin kita mikirnya berjam-jam ya. Jawabannya cuma 15 menit. Serius, cuma 15 menit per anak. Tapi jangan salah, jangan pernah remehin kekuatan 15 menit itu. Waktu khusus, 1-1, tanpa ada gangguan HP atau TV, bakal bikin setiap anak ngerasa dilihat dan dihargai. Hasilnya, drama di rumah berkurang drastis, cemburu antar saudara juga minim, dan yang paling penting, ikatan kita sama mereka jadi jauh lebih kuat. Lanjut ya, pilar ketiga, bimbingan. Nah, setelah fondasi dan koneksi kita bangun, sekarang waktunya kita fokus ke hal-hal yang lebih praktis, yaitu ngajarin tanggung jawab dan netapin batasan yang sehat. Soal sekolah, posisi kita itu sebagai sekutu, bukan penuntut. Coba deh tunjukin minat yang tulus, tanya, hari ini belajar apa yang seru? Dan yang paling penting, apresiasi usahanya, bukan cuma nilainya. Ini bakal nanamin growth mindset, di mana proses belajar itu jauh lebih penting daripada hasilnya doang. Kalau soal gawai, aturannya ya harus beda. Buat si kecil, aturan waktu yang tegas itu penting banget. Misalnya, maksimal 1 jam sehari. Titik. Nah, buat si kakak, ini lebih ke soal membangun kepercayaan. Tapi, kepercayaan ini harus dibarengi sama aturan main yang jelas dan disepakati bareng-bareng.
Nah, begitu mereka pegang gawai, tanggung jawab kita juga nambah, ngajari mereka soal keamanan online. Ini adalah obrolan yang wajib banget ya. Jelasin soal bahaya konten negatif, etika di dunia maya, dan satu aturan mutlak. Jangan pernah bagi-bagi data pribadi. Ngajarin tanggung jawab itu harus bertahap, kayak naik tangga. Mulai dari yang kecil, kayak anak umur 6 tahun beresin mainannya sendiri. Nanti naik lagi, pas umur 10 tahun bisa bantu cuci piring. Sampai akhirnya pas sudah remaja, dia bisa ngelola jadwal dan PR-nya sendiri. Ingat, tujuannya itu kemandirian, bukan kesempurnaan. Terus gimana soal disiplin? Kuncinya 2, tetap tenang dan konsisten. Kenapa? Karena anak-anak itu cermin kita. Kalau kita mau mereka bisa ngatur emosi, ya kita dulu yang harus nyontohin. Fokus ke konsekuensi yang logis dari tindakan mereka, bukan cuma bentak-bentak. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Kerjasama. Gimana caranya kita ngebangun keluarga ini jadi satu tim yang solid dan kompak? Hubungan kakak adik itu kan ya, kadang rumit. Hindari banget jebakan klasik, kamu kan kakak, harus ngalah dong. Wah, itu cuma bakal numpuk rasa kesal. Sebaliknya, coba posisikan si kakak sebagai panutan. Dan yang paling manjur, kasih pujian yang tulus setiap kali kita lihat mereka lagi akur atau kerjasama. Kutipan ini penting banget dan jadi pengingat buat kita semua. Semua tips yang tadi kita bahas itu bakal percuma kalau kitanya sendiri udah capek, stres, dan kehabisan bensin. Jadi ingat ya, kesehatan mental kita sebagai orang tua itu prioritas nomor 1. Jadi kesimpulannya apa? Ngasuh anak itu bukan lomba jadi orang tua sempurna. Karena ya, nggak ada yang kayak gitu. Tujuannya adalah membangun koneksi yang tulus dan konsisten sama aturan. Dan jangan lupa buat baik sama diri sendiri juga ya selama proses ini. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikir sejenak. Dari semua yang udah kita obrolin tadi, ada nggak satu perubahan kecil aja dari panduan ini yang kira-kira bisa dicoba minggu ini? Mulai dari yang kecil itu kuncinya loh. Terima kasih banyak sudah menyimak.